Hai, kaget nggak ngelihat Martin tiba-tiba langsung diumumin sama Aprilia? Dan bahkan Massimo Rivola bilang bahwa mereka tuh tanda tangannya tuh jam 5.30 sore dan diumumin jam 6. Jadi bener-bener dia bilang tuh racing deal. Karena pembicara itu juga baru adanya tuh di minggu malam. Walaupun Massimo Rivola juga mengatakan bahwa dia nggak bisa menceritakan secara detail prosesnya ini bisa terjadi. Jadi kalau dilihat-lihat nih waktu sprint kemarin kan Marc Marquez ditanya sama wartawan, ini rumor udah berkembang, media udah tulis bahwa Martin tanda tangan sama Ducati. Dan Marc Marquez langsung bilang, tapi yang saya dengar gak kayak gitu tuh dari Ducatinya. Yang artinya Marc Marquez masih memiliki pembicaraan dengan Ducati, bener gak sih? Dan setelah pembicaraan itu terjadi, artinya mungkin antara Martin dengan Ducati menemukan jalan buntu percakapan, apalagi setelah hasil balapan dia tiba-tiba dibalap sama Enea Bastianini di tikungan terakhir. Jadi mungkin karena kepastian ini akhirnya sepertinya Martin menghubungin Aprilia untuk mengatakan apakah pintu masih terbuka, dan Aprilia tentunya menyambut ini dengan senang hati dan langsung bilang ya oke, kita langsung bikin ini cepat. Seperti yang Massimo Rivola bilang, dia langsung telepon bosnya, dia bilang kelihatannya kita ada kesempatan untuk tanda tangan dengan Martin, dan bosnya langsung bilang ya udah tanda tangan. Karena memang kita harus akuin bahwa Jorge Martin itu adalah pembalap yang benar-benar mengusahakan apa yang bisa diusahakan. Tapi sudah menunggu terlalu lama juga kan untuk mendapatkan kontrak dengan Ducati. Jadi menurut aku keputusan yang diambil oleh Jorge Martin untuk bergabung dengan Aprilia, apalagi menggantikan Alex Espargaro yang quote unquote adalah kakaknya yang begitu dekat dengannya, itu adalah keputusan yang udah sangat terbaik. Dan aku berharap banget bahwa proses adaptasi antara Martin dengan Aprilia itu gak memakan waktu lama biar membuat MotoGP ini semakin seru. Dan satu kata-kata yang aku masih ingat banget dari Martin waktu kita ngomong kalau gak salah di Portimao 2 tahun lalu ya. Dia tuh selalu bilang bahwa saya hanya akan memberikan yang terbaik untuk Ducati, tim di mana saya berada. Tapi kalau memang dia gak memilih saya, ya udah tinggal dari saya apakah saya mau bertahan atau enggak. Dan ternyata sekarang terbukti sepertinya ini udah cukup terlalu lama lah buat Martin untuk menunggu dan membuktikan. Jadi good job Martin. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan mengisi kursi Ducati? Walaupun banyak banget yang udah bilang bahwa Marc Marquez lah yang akan mengisi kursi Ducati, sebenarnya selama ini belum diumumkan, ini masih bisa berubah. Kenapa? Karena kalau dari Pecco Bagnaia sendiri, Pecco tuh dengan terbuka mengatakan bahwa dia akan lebih senang yang menjadi teammate-nya adalah Enea Bastianini, di mana Enea Bastianini saat ini sedang dalam kondisi fisik yang 100% sehingga mungkin dia bisa memberikan yang terbaik juga buat Ducati. Walaupun rumor mengatakan Enea Bastianini akan pindah ke gas-gas, tapi ini tergantung daripada Ducati. Kalau Ducati berpikiran bahwa dia ingin Pecco Bagnaia jadi juara beberapa kali lagi di Ducati, maka mungkin keputusan terbaiknya harus memilih Enea Bastianini. Tetapi kalau Ducati ingin oke, pokoknya saya ingin kesempatan untuk mencapai juara dunia tuh menjadi lebih besar. Ya dia harus memilih Marc Marquez. Karena Marc Marquez sepertinya akan bisa cepat untuk beradaptasi dengan motor baru di tahun 2025 nanti. Terbukti dari sekarang dengan GP23 juga gak membutuhkan waktu lama kan. Cuma kita harus lihat nih, kalau kita bercermin dari waktu Yamaha, di mana waktu itu ada Valentino Rossi dan Yamaha menandatangani kontrak dengan Jorge Lorenzo yang juga kuat, end up pada situasi yang kurang menyenangkan karena akhirnya ada pertarungan internal karena saat itu dua-duanya sama-sama memperebutkan juara dunia. Kalau berkaca dari sini harusnya Ducati akan memilih Enea Bastianini, ya gak sih? Tapi ini bisa jadi buah si malakama nih. Kalau Ducati memilih Enea Bastianini artinya Marc Marquez akan stay di Gresini dengan motor GP25 atau dia akan mencari pabrikan lain yang saat ini terbuka adalah gas-gas dengan KTM. Dan KTM juga kuat loh dengan Marc Marquez berada di situ. Bisa-bisa ini membuat pertarungan untuk juara dunia di 2025 akan lebih sulit buat Ducati. Ada sih pabrikan lain yaitu Aprilia. Tapi yang kita tahu kan Aprilia suka banget ya sama kinerjanya Maverick Viñales. Karena Maverick kan datang di saat Aprilia dalam kondisi sulit. Tapi nggak tahu juga ya, dengan Aprilia duluan tanda tangan sama Jorge Martin mungkin itu berpengaruh juga nih untuk keputusannya Viñales sendiri. Jadi menurut kalian dia bakal pilih siapa?